Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan judul Komunikasi dan Pengambilan Keputusan. Di sini kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Manisa Rotua dengan NIM 2317 01037. Nama saya Iren Agatha Barus dengan NIM 2317011075. Nama saya Debbie Tiffany dengan NIM 2317011045. Nama saya Sandoro Purba dengan NIM 2317011014. Nama saya Fiona Venesia dengan NIM 2317011099. Nama saya Yohana Sinta dengan NIM 2317011069. Saya Selima Celanda dengan NIM 2701049. Teman-teman, kalian pada tahu nggak sih soal komunikasi dalam pengambilan keputusan? Sebelum kita masuk ke videonya, aku ada penjelasan sedikit tentang materi yang akan kami bawakan. Komunikasi dalam pengambilan keputusan adalah satu hal yang saling berhubungan. Sama halnya dengan baju dan celana. Baju dan celana adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saksikan video berikut ini. Kami dari kelompok 6 dengan judul Komunikasi dan Pengambilan Keputusan. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan proses administrasi dan interaksi dalam sebuah organisasi, baik internal maupun eksternal. Tanpa adanya jalan komunikasi yang baik dan benar, maka perjalanan proses dalam suatu organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal atau tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Pengertian komunikasi menurut para ahli komunikasi yang pertama adalah Lito John. Lito John mengatakan komunikasi adalah proses penyampaian informasi secara efisien dan efektif agar mencapai pemahaman bersama. Yang kedua adalah menurut De Fleur. Menurut De Fleur, komunikasi adalah penyampaian informasi melalui media tertentu agar mencapai pemahaman bersama. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama ada to educate, berfungsi untuk menyampaikan informasi atau ide kepada orang lain agar orang tersebut mendapatkan informasi atau ilmu. Yang kedua ada to inform, yaitu berfungsi untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga ada to influence, yang berfungsi untuk mempengaruhi jalan pikiran komunikan agar sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir ada to entertain, yaitu berfungsi untuk memberi hiburan. Unsur-unsur komunikasi ada 7, yang pertama adalah sender, yang kedua encoding, yang ketiga message, yang keempat medium, yang kelima receiver, yang keenam decoding, dan yang ketujuh adalah feedback. Pengambilan keputusan. Keputusan merupakan sebuah reaksi dari berbagai solusi yang telah dianalisa sebelumnya, bisa berupa tindakan ataupun opini. Sebelum pengambilan sebuah keputusan harus dilakukan terlebih dahulu pencarian informasi yang berkaitan agar tindakan yang selanjutnya akan dilakukan tidak salah dan berakibat fatal. Selanjutnya adalah definisi pengambilan keputusan menurut James A.F. Stoner. James A.F. Stoner mengatakan pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk memilih suatu tindakan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya, menurut George R. Terry dan Brinklow, ada beberapa dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada intuisi, yang kedua ada pengalaman, yang ketiga ada fakta, yang keempat ada wewenang, dan yang terakhir ada logika atau rasional. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah nilai individu atau nilai yang telah dianut dan kepercayaan dasar yang telah ditanam sejak ia kecil. Yang kedua adalah kepribadian, yang berarti cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah pengambilan resiko, yaitu ketidakpastian cenderung lebih menyulitkan seseorang dalam pengambilan keputusan dikarenakan tidak ada dasar atas pilihan tersebut. Pengambilan keputusan memiliki dua model. Yang pertama ada model klasik. Model klasik ini memiliki dua asumsi, teman-teman. Yang pertama ada orang memiliki akses ke semua informasi, dan yang kedua orang membuat keputusan dengan memilih solusi yang terbaik. Dan yang kedua ada model administratif. Model pengambilan keputusan administratif ini bersifat deskriptif. Selanjutnya adalah metode pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keputusan yang terprogram, yang dimana langkah-langkah pada keputusan terprogram ini adalah mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi yang terbaik. Yang selanjutnya adalah keputusan tak terprogram, yang dimana langkah-langkah pada pengambilan keputusan ini adalah mengidentifikasi masalah, menentukan kriteria, mengevaluasi, dan memaksimalkan nilai.
Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan menurut Ivancevich. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga menetapkan prioritas, yang keempat mencari penyebab, yang kelima pengembangan solusi alternatif, yang keenam adalah evaluasi solusi alternatif, yang ketujuh adalah pemilihan solusi, yang kedelapan adalah implementasi, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Kalau yang sebelumnya ada tahapan pengambilan keputusan menurut Ivancevich, nah kalau yang sekarang adalah tahapan pengambilan keputusan menurut Colquitt. Yang pertama, mengidentifikasi sebuah permasalahan dengan seksama. Yang kedua, mengembangkan suatu daftar alternatif lengkap. Yang ketiga, mengevaluasi semua alternatif secara simultan. Yang keempat, menggunakan informasi yang akurat. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah memilih alternatif yang memaksimalkan nilai. Nah, itu semua teman-teman penjelasan tentang komunikasi dan pengambilan keputusan. Dapat kita simpulkan bahwa jika dalam pengambilan keputusan tidak didahulukan komunikasi, maka kita pastikan kedepannya akan terjadi konflik atau perpecahan. Jadi, inilah hasil pemaparan materi kami. Sekian dan terima kasih.